Ada pembicara kita jauh-jauh dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Dari Bali ya. Bali ya. Dari Bali luar biasa banget, jauh-jauh dari Bali. Um, datang ya, datang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita malam hari ini ya teman-teman, luar biasa banget. Dan nanti akan ada kesaksian yang sangat luar biasa juga dari Kak Noldi, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti sampai akhir, sampai doa penutup nanti. Dan langsung saja saya serahkan kepada pembicara ya dengan tema ditanam untuk berbuah. Wow, kayaknya kita udah bentar lagi mau panen nih guys. Jadi yang penasaran langsung dengerin aja, kita langsung sambut Kak Noldi. Silakan Kak Noldi. Halo. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Malam, Thank Kak. you kesempatannya buat share malam hari ini buat teman-teman ya di komunitas apa namanya? Breakthrough Community. Breakthrough Community ya. Thank you banget buat kesempatan ini. Saya juga mengajak ada anak binaan saya 2 orang. Ya mereka saya sengaja ngajak supaya kita juga belajar bersama-sama ya. Thank you Bang Arwin ya, Bang Arwin sangat bersyukur ya turut kehilangan juga papa ya beberapa waktu lalu ya. Bersyukur keluarga tetap masih dipelihara. Dan saudara, teman-teman, Bang Arwin dulu di Bali dan sama saya ya, bersyukur banget kesempatan Bang Arwin ini punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ya, dia umurnya jauh dari saya, pendidikannya jauh dari saya, tapi mau dibina oleh saya. Dan itu yang saya sangat respect sekali sama hidup dia. Dan hari ini saya mendengar dan dia memimpin komunitas dan dia kuliah dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Saya sangat respect sekali dan melihat Tuhan luar biasa. Nggak terbatas, kita terbatas secara fisik apapun, tapi Tuhan tuh nggak pernah terbatas. Ya, jadi Bang Arwin itu buat saya adalah sebagai keluarga dalam hidup saya, karena papa mamanya datang ke Bali juga mau tinggal di kos saya. Dan itu sangat luar biasa, orang yang punya kerendahan hati yang sangat luar biasa buat saya belajar. Nah, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa Bisa-bisa ya? Kak. Oke. Oke, malam hari ini kita waktu ditanya Bang Arwin, saya mau share apa sih ya buat kita semua malam hari ini. Nah, saya diingatin ada satu hal yang penting yang perlu kita sebagai anak-anak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita perlu pahami hal ini sebagai hal yang esensi di dalam hidup setiap kita, yaitu berbuah. Betul? Yesus waktu ketemu dengan dia jalan-jalan dan melewati sebuah taman dan lihat pohon ara itu nggak berbuah dan dia marah, dia kecewa banget ya. Nah, kalau saudara, kalau kita ini adalah pohonnya, Tuhan Yesus lihat kita nggak berbuah, kira-kira dia marah, kecewa, atau gimana? Kita mungkin jarang memikirkan itu ya. Ya, tapi malam hari ini lewat sharing ini, teman-teman kita coba pikir kembali kehidupan kekristenan kita, apakah ada buah? Nah, karena buah itu penting ya, saya mau share singkat, nanti saya juga akan kesaksian. Nah, kenapa saya share dengan Bang Arwin begitu luar biasa orangnya? Karena Bang Arwin itu pendidikan sama saya itu jauh. Ya, saya SD, dia sekolahnya luar biasa. Saya cuma hanya tamatan SD. Ya, sosial saya jauh. Ya, dia lahir di kota tentunya, saya lahir di kampung. Ya, pengalaman saya bertobatnya ini baru, dan dia juga orang orang yang sangat luar biasa, sudah mengasihi Tuhan. Tapi begitu dia ada di Bali dan dia memberi hidupnya, dipimpin, ya, diarahkan, ditolong, dan itu saya sangat luar biasa. Dan hari ini apa yang terjadi dalam hidup dia itu sangat-sangat, saya sangat belajar atas hal itu. Nah, teman-teman, saya mau share satu hal yang oke. Ya, mau saya. Nih. Sebentar ya. Oke.
Tadi bisa ya? Ini bisa udah muncul Kak. Udah muncul ya? Udah ada buah. Oh, Udah muncul Kak. udah muncul ya? Iya Kak, udah muncul. Coba dia turun ke bawah, bisa nggak? Itu muncul ya? Muncul slide kedua. Oke, nggak apa-apa sayang. Oh, teman-teman aja gitu. Oke teman-teman, nah saya mau share judulnya adalah kalau kita nggak berbuah kita nggak dikenal, betul? Siapa yang mau dikenal ya? Ya bukan hanya kita sekedar mencari terkenal, tetapi dari buahnya lah kita mengenal hidup kita dikenal. Nah, ketika kita lihat pohon, nggak apa-apa sayang. Ketika kita lihat buah ini kita sudah tahu belum ini buah apa? Buah mangga. Buah mangga ya. Mangga. Mangga Iya, mana kita lagi? udah tahu ya. Karena dari buahnya kita sudah tahu ini pohon mangga, ya buah mangga. Nah, pertanyaan buat hidup kita, apakah ketika kita bergaul dengan hidup seseorang, apakah orang tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan? Bukan dari aksesoris yang kita pakai, bukan dari rantai salib yang kita pakai, atau baju yang ada tulisan rohani yang kita pakai, tetapi apakah hidup kita itu dikenal sebagai kita ini adalah murid Tuhan. Ya, firman Tuhan Matius 7 ayat 16 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi teman-teman, dari hidup kita, dari buah hidup kita, orang dapat mengenal siapa hidup kita. Apakah kita cinta Tuhan apa enggak, kita anak Tuhan apa enggak, dari buah yang kita hasilkan. Bagaimana dengan dampak kehidupan yang kita hasilkan. Kita nggak bisa bilang begini, ini pohon. Misalnya ini pohon kok kecil banget nih. Ini pasti buahnya nggak enak nih. Ya, saudara, kita nggak bisa melihat, ya kita nggak bisa menilai orang dari bagian luarnya aja lalu kita bilang ini nggak baik. Ini tampilannya misalnya Bang Arwin, wah ini nggak normal ya. Dia jalan harus dituntun misalnya gitu. Ini pasti nggak maksimal. Tetapi dari buah yang dihasilkan oleh Bang Arwin sampai hari ini, gimana menurut teman-teman? Ya luar biasa kan? Jadi kita nggak bisa menilai hidup seseorang dari tampilannya aja, tapi dari buah yang dihasilkan. Ya buah yang dihasilkan itu kita bisa lihat bahwa ini orang luar, ini pohon luar biasa ini. Walaupun ya mungkin dia terbatas, pohonnya kecil, pohonnya aduh jelek banget, tapi buahnya itu manis banget. Ya, ini berbicara tentang apa? Dampak hidup kita. Mungkin dekorasi hidup kita mungkin nggak sama dengan dunia ini. Kita punya fisik dan punya keterbatasan tertentu, tetapi kehidupan yang kita bagikan itu manis banget, dan itu yang membuat mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul? Nah, saya percaya teman-teman bahwa buah yang baik datang dari benih yang baik. Kalau benihnya baik, pasti buah yang dihasilkan juga baik, betul? Tapi kalau benihnya rusak, benihnya memang asam, ya pasti begitu ditanam, dihasilkan juga buah yang nggak baik. Gitu. Jadi benih yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Buah yang baik adalah hasil dari benih yang kita taburkan. Ya, jadi teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup setiap kita, benih apa yang kita tabur ke dalam hidup setiap kita setiap hari. Karena setiap hari kita ketemu dengan realita di luar sana itu kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita bingung dengan identitas kita. Tapi kalau kita menabur firman, benih firman ke dalam hidup kita, maka benih itu akan menghasilkan buah yang benar, buah yang baik. Tapi kalau kita terimanya, kita mengizinkan hal-hal dari jahat dari dunia ini masuk
ya benih-benih yang nggak baik masuk ke dalam hidup kita, maka hasilnya juga, ekspresinya kita tampilkan juga sesuai dengan benih yang masuk dalam hidup setiap kita. Nah, jadi hari ini teman-teman, sebelum orang mengenal buah, merasakan buah yang kita hasilkan, kita perlu memperhatikan benih yang kita izinkan untuk masuk ke dalam hidup kita. Karena kalau benihnya baik, pasti hasilnya juga baik, betul? Nah, hal yang berikut, saya cepat aja, nanti saya mau kesaksian hidup saya, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang terjadi dengan buah kehidupan yang kita hasilkan. Hal yang berikut juga berbicara tentang tanah, betul? Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Fokusnya kita adalah berbuah, betul? Ya, jadi berbuah juga ditentukan oleh tanah hati kita. Kalau mungkin benih firmannya bagus, ya oke, tetapi kalau tanah hati kita nggak baik, itu juga nggak bisa menghasilkan pertumbuhan. Nah, kalau kita nggak bertumbuh, bagaimana kita bisa berbuah? Betul? Karena tanah itu kan faktor yang sangat penting untuk bisa kita menghasilkan buah yang baik yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Ini berbicara tentang apa? Komunitas. Kita tinggalnya di mana? Kita tertanamnya di mana? Kalau kita tertanamnya di komunitas yang benar, banyak hari ini kan pandemi ini kan banyak komunitas-komunitas yang muncul, betul? Kalau kita tertanamnya di komunitas yang benar, tanah yang baik, maka kita pasti menghasilkan buah yang baik juga dalam hidup setiap kita. Karena tanah itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa buat pertumbuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin kita punya kebiasaan yang baik, tapi kalau kita tanam diri kita, ada di sebuah komunitas yang nggak mendukung hidup kita untuk hidup benar, kemungkinan kita nggak bisa bertumbuh. Mungkin kita bisa bertumbuh, kelihatannya bertumbuh dan berbuah, tapi buahnya nggak bisa dimakan. Betul? Buahnya asam, yang nggak bisa dinikmatin sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kita perlu perhatikan juga, ya selain benih yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, kita juga perlu memperhatikan adalah di mana kita tertanam. Apakah komunitas inilah komunitas yang menolong saya untuk hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, penabur benih yang menaburkan, penabur itu menaburkan firman. Jadi teman-teman, setiap hari Tuhan menabur firman ke dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya setiap firman yang ditabur oleh Dia, benihnya benih baik, betul? Firman itu benih yang baik. Nah, masalahnya adalah apakah tanah hati kita baik? Kalau tanah hati kita baik, maka kita akan pasti bertumbuh dan berbuah. Jadi, teman-teman, malam hari ini kita mau merenungkan beberapa pertanyaan buat kita adalah benih apakah yang kita tabur ke dalam hidup kita dan apa dampaknya selama ini. Coba kita evaluasi hidup kita. Benih apa yang aku terima hari-hari? Mungkin label-label yang dikasih oleh orang terhadap kita, orang tua kita. Kita itu sebagai benih. Apakah kita terima itu? Kalau kita terima itu, kita pasti ekspresikannya. Ya mungkin orang bilang, kamu nggak mampu, kamu jelek, kamu ini. Ya kita terima, karena kita nggak ada di komunitas yang benar, makanya begitu itu disampaikan kepada kita, kita terima. Nah itu benih. Nah roh jahat juga menabur benih. Nah ini benih-benihnya. Ya benih apa yang kedua? Benih apa yang ditabur oleh orang di sekitar kita ke dalam hidup kita, dan apa dampaknya? Ya, apakah tanah hati kita itu baik untuk menerima benih firman Tuhan setiap hari? Ya, jadi malam hari ini kita coba mau mengenali hidup kita itu selama ini saya berbuah nggak? Buah pertobatan tentunya ya, buah pertobatan, buah jiwa, buah perbuatan baik, buah ketaatan di pekerjaan, di rumah. Ya, jangan sampai teman-teman kita kalau ngomong firman tuh luar biasa, gali firman luar biasa. Tetapi kita nggak jadi berkat dalam perbuatan kita. Kita masih terikat sama pornografi. Kita masih terikat sama
masturbasi. Ya teman-teman, kita mesti deal jujur dengan hidup kita sendiri. Kita mengaplikasikan apakah saya berbuah. Firman yang saya dengar setiap hari lewat komsel seperti ini, apakah menghasilkan dampak di dalam hidup saya? Apakah hidup saya lebih baik ketika merenungkan firman? Nah, kita perlu evaluasi hidup kita sendiri. Apakah saya berbuah? Ya, karena kalau kita tertanam di komsel, kita tertanam di sini, seharusnya kita bertumbuh. Nah, kalau kita bertumbuh, seharusnya kita berbuah. Makanya Yesus marah sama pohon itu karena sebenarnya bukan masalah dia bertumbuhnya. Poin goalnya adalah berbuah. Betul? Nah, saudara, sebelum saya kesaksian, nah, apa yang membuat kita jadi berbuah? Saudara tahu nggak? Yohanes 15 ayat 1. Coba kita baca ya, Yohanes 15 ayat 1. Saya bacain ya, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, teman-teman, apa yang membuat kita berbuah? Yaitu tinggal di dalam Bapa. Nah, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur, kamulah carangnya, dan Bapakulah pengusahanya, petaninya, pengusaha. Bapa yang mengusahakan supaya hidup kita itu berbuah. Betul? Kalau kita lari, kita nggak taat, Bapak tegur kita mungkin dengan apa? Pekerjaan yang nggak lancar, keuangan nggak lancar, supaya kita sadar, oh aku mesti cari Tuhan. Betul? Mungkin teguran yang paling mentok adalah ketika dia izinkan kita masuk rumah sakit. Ya kan? Baru kita sadar, wow, saya mesti cari Tuhan. Jadi Tuhan, Bapa itu mengusahakan supaya kita berbuah. Kalau kita paham ini, teman-teman, kita fokus dengan hidup kita. Jadi kita kalau berbuah, jika kita nempel sama pokok anggurnya, betul? Kitalah carangnya, Yesuslah pokoknya. Bapa mengusahakan carang ini supaya carang ini dapat berbuah. Ya, ranting-ranting itu bisa berbuah. Kita ini ranting-rantingnya. Dan Bapa lah petaninya untuk dia mengusahakan hidup kita berbuah. Dia usahain dengan segala usaha yang dia lakukan supaya kita berbuah. Kamu mau lari kemana? Kamu mau ngapain? Dia tarik kembali, dia bawa kembali. Tujuannya supaya kamu berbuah. Ya, setiap kita mesti berbuah karena Tuhan menginginkan buah. Karena dari buah kita dapat dikenal ya sebagai anak-anak Allah. Apakah pertanyaannya gini, apakah saya berbuah Tuhan? Kalau kita berbuah, kita akan mengalami yang namanya gini, ayat 1. Bapakulah pengusaha 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Ya, mungkin ada hal-hal di dalam hidup kita yang kita bawa-bawa sampai hari ini yang nggak menghasilkan buah apa-apa. Tuhan potong. Waktu dipotong mungkin saudara kita merasakan sakit, merasa aduh, ngaku dosa itu kan sakit, betul? Ngaku dosa itu kan malu, betul? Tapi Tuhan misi dipotong. Kalau nggak potong, maka kebiasaan berdosa itu akan mengganggu hidup kita dan kita nggak bisa berbuah yang baik. Ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, dibersihkan berbicara tentang apa? Disucikan, dibersihkan, dikuduskan terus-menerus supaya lebih banyak berbuah. Jadi jangan heran teman-teman, ada banyak situasi di dalam hidup setiap kita, Tuhan izinkan itu untuk membersihkan kita, memotong bagian-bagian yang nggak penting dalam hidup kita, tujuannya supaya kita bisa berbuah. Ya, jadi teman-teman, malam hari ini saya mau kesaksian bagaimana saya hidup. Saya kembali.
saya Tuhan membawa saya untuk menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Tadi saya sudah memulai bahwa saya pendidikannya rendah, ya, tapi Tuhan ternyata rencana Tuhan nggak serendah pendidikan saya. Masa lalu saya buruk, tetapi ternyata rencana Tuhan buat hidup saya nggak sebatas itu. Saya pikir saya terbatas karena saya punya keterbatasan tertentu, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa buat hidup saya. Nah, saya mau kesaksian. Saya ini lahir di luar nikah. Ya, hidup saya hancur. Mama dan papa saya itu masih ada hubungan keluarga. Jadi mama saya sekolah di kota, dititipkan di papa. Tapi satu kejadian mama hamil, itu masih SMA kelas 3. Lahirlah saya, karena mama malu, ya dititipkan saya tinggal sama opa sama oma. Waktu opa dan oma meninggal, saya merasa hidup ini udah nggak ada siapa-siapa. Jadi saya mendengar bahwa kalau saya mati hari ini, sama saja orang berdosa akan mati. Nanti Tuhan Yesus datang. Jadi saya buat segala sesuatu yang saya mati hari ini pun nggak ada, udah nggak ada harapan apa-apa. Ya, saya jatuh dalam seks bebas, ya narkoba, pergaulan bebas, karena saya tahu bahwa hidup saya sebenarnya udah nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, sampai ketika saya punya masalah, saya tikam orang di Kupang dan saya dikejar. Sebenarnya ruang gerak saya sudah sempit, saya nggak bisa lari kemana-mana lagi, ya. Lalu saya lari ke Bali. Ya, saya lari ke Bali. Justru di Bali itu dapat obat-obatan itu lebih gampang. Ya, mungkin Bang Arwin tahu kesaksian hidup saya. Nah, justru saya masuk jatuh lebih dalam. Tapi ya Tuhan itu punya strategi, banyak sekali cara, betul? Supaya kita bisa berbuah. Ya, dia mengusahakan, apapun dia usahakan supaya kita kembali dan kita berbuah. Nah, satu kali dia tangkap hidup saya. Dan dia bawa saya masuk ke dalam komunitas yang seperti teman-teman yang hari ini tertanam. Di komunitas inilah saya dipulihkan. Nah, ketika saya dipulihkan, saya menang atas narkoba, saya menang atas seks bebas, pornografi. Ya, saya masturbasi. Saya nggak tahu kalau pria-pria di sini masturbasi sampai hari ini masturbasi apa enggak. Tapi saya masturbasi itu dari kelas 3 SD. Saya masih masturbasi. Dan waktu saya melayani Tuhan, saya bertobat, saya melayani Tuhan, saya masih masturbasi. Saya masih terikat dengan pornografi. Jadi saya berani hidup dengan apa adanya hidup saya. Saya terbuka waktu saya terbuka dan disitulah di Komsel itu Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Tuhan mulai taruh tanggung jawab untuk mengasihi orang-orang yang terbuang seperti saya, nggak punya orang tua, hidupnya hancur. Nah, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk mengasihi mereka. Nah, saya mulai cari, sebagaimana Bapak mencari hidup saya, Tuhan mencari hidup saya dan menemukan saya juga mencari mereka. Nah, hari ini ada satu kesaksian yang mungkin bisa memberkati hidup saudara, teman-teman di sini. Ada seorang anak binaan, Wira ada nggak ya? Oh, dia keluar ya. Ya, mungkin Afi akan cerita bagaimana dia melihat kehidupan saya yang tadinya kacau balau, ya hidupnya nggak benar, tapi ketika saya terbuka dan Tuhan pulihkan hidup saya, dia juga bukan kayak percaya sama saya, tapi percayanya sama Tuhan lewat perubahan hidup yang saya tunjukkan. Ya, mungkin Afi cerita sedikit tentang apa yang kamu lihat dari kehidupannya Kak Noldi, sehingga membuat kamu itu jadi percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu. Silakan Afi. Singkat aja ya. Oke, Singkat siap, aja. Kak. Shalom, selamat malam teman-teman. Halo. Jadi aku adalah anak binaannya Kanobi, dan sampai di titik ini juga ketika aku pulih itu juga aku bisa melihat karakter Tuhan dari seorang bapak rohani, kakak rohani ya. Aku di mentor sama Kanobi.
Jadi ada hal yang teladan-teladan yang dia berikan dari hidupnya dia yang lama sampai ketika dia pulih. Karena kalau bisa dibilang, aku pribadi juga punya pengalaman yang sama ya. Seperti Kanoldi, seks bebas, dan aku emang nggak pakai narkoba, tapi aku pernah jadi pengedar. Jadi pengedar karena aku krisis keuangan. Tapi ketika aku di follow up lagi sama Kanoldi, waktu itu memutuskan untuk mentoring sama Kanoldi, tertanam dalam satu komunitas. Tadi Kanoldi juga udah share bahwa pergaulan itu yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, aku mengalami ayat itu terjadi atas hidupku karena ketika aku ada di komunitas yang baik, kalau ayat itu aku balik berarti artinya ketika aku tergabung dalam komunitas yang baik, berarti kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu justru malah berkurang gitu kalau kita balik ayat itu ya. Jadi aku benar-benar ketika dimentor sama Kanoldi, aku karena tadi Kanoldi juga singgung mengenai buah. Dari buahnya lah aku melihat dia, dari buahnya lah aku mengenal dia bahwa dia itu seorang yang Tuhan utus untuk menjadi gambarnya Tuhan dalam hidupku supaya aku juga bisa pulih gitu. Jadi dari pengalaman-pengalamanku aku juga bisa pulih dari terikat dari aku pecandu minuman, rokok, seks bebas dan segala macam itu juga di komunitas inilah aku juga bisa pulih. Dan itu semua karena teladan yang aku lihat dari hidupnya Kanoldi. Ya. Bukan Kanoldinya, tapi aku melihat karakter Tuhannya dari hidupnya dia. Gitu. Ya, itu aja sih teman-teman, sedikit sharing buat teman-teman, semoga memberkati. Itu aja Kak, makasih Kak. Thank you, Vi. Jadi pasti ada ketika kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita bertumbuh, pasti ada buah. Ya, buah pertobatan, buah jiwa. Jadi kita pastikan setiap kita punya dampak buat hidup seseorang. Nah, saya ada hari ini oleh karena mama tiri saya, orang yang pelihara saya, itu doain saya. Jadi saya percaya bahwa saya ada hari ini karena Tuhan menjawab doa mama saya. Nah, sekarang bagian saya adalah mesti mendoakan seseorang supaya dia juga mengalami Tuhan lewat hidup saya. Nah, itu buah. Ya, buah perkataan, buah jiwa, buah pelayanan. Jangan sampai kita tertanam di sebuah komunitas, tapi kita cuma hanya belajar firman, tapi kita nggak menghasilkan buah. Tujuannya Tuhan supaya kita bertumbuh itu supaya kita berbuah. Tuhan menghendaki buah. Dari buahnya lah kita dapat mengenal mereka. Seperti itu. Ya, karena waktu teman-teman kita dikasih waktu untuk 30 menit. Nah, teman-teman kalau mau tanya silakan, kita buka tanya jawab sampai berapa menit nih Yonatan? Sampai jam 9 Kak. Oke, sampai jam 9 ya. Ya 30 menit ke depan teman-teman mungkin mau tanya tentang masa lalu saya, kenapa saya bertobat, kenapa Tuhan pulihkan saya, nanti saya akan cerita. Bagaimana saya menang atas seks bebas, bagaimana saya menang atas masturbasi, ya di dalam walaupun saya udah pelayanan, ya bagaimana itu saya bisa menang. Saudara tanya apa yang saudara tanya. Ini gini, kita mesti hidup dalam terang. Kalau kita nggak terbuka, terang itu kan menghasilkan. Begitu kita mengizinkan terang menyinari hidup kita, maka bagian-bagian yang selama ini menggerogoti hidup kita akan disingkirkan dan kita bisa bertumbuh. Jadi saudara mau tanya apa aja silakan, mau tanya aja, pasti saya akan terbuka dengan hidup saya. Silakan teman-teman. Atau dipandu sama Yonatan, silakan. Oke, thank you Kanoldi, luar biasa banget ya teman-teman. Kesaksian yang luar biasa banget bahwa orang melihat karakter Tuhan dari diri kita, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan gitu ya, mengikut Tuhan melalui buah yang kita hasilkan, karakter yang kita impartasikan kepada orang lain, seperti itu. Dan luar biasa banget kesaksian ya dari Kanoldi teman-teman, seperti yang sudah kita dengar tadi. Dan langsung saja ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan, jangan malu-malu ya, langsung aja ditanya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan kalau mau tanya.
apa aja, bergumulan, mau tanya saya bagaimana menang atas dosa, silakan. Oke. Mungkin sebelum saya share, saya punya masalah beberapa bulan yang lalu. Saya punya masalah dengan masih melihat hal-hal yang saya jatuh di dalam apa namanya sih, keinginan untuk melihat gambar-gambar porno. Ya, itu disebut gambar porno lah ya. Saudara lihat kalau di IG itu kan di ininya, di search-nya itu begitu kita lihat kan ketahuan story-nya, kita pernah buka apa aja kan ketahuan, betul nggak? Betul. Di IG itu ya. Nah, kalau kalian lihat saya, kalau kita pernah lihat saya, khususnya saya lihat wanita-wanita yang seksi kan, begitu sekali dibuka nanti kan rekomendasinya makin banyak, betul nggak? Yes. Ya nggak? Nah, saya terikat di dalam kondisi itu dan saya udah ngaku ya, Afi ada di sini, Rafa ada di sini, ya, mereka tahu hidup saya. Saya ngaku kasih tahu bahwa saya punya pergumulan di sini, tapi nggak ada yang kasih tahu saya bagaimana cara jalan keluarnya. Saya ngaku hari ini, besok jatuh lagi, ingin buka lagi, bagaimana cara. Sampai satu ketika saya terbuka kepada salah satu anak rohani saya yang dia ahli IT. Dia kasih tahu caranya untuk mematikan. Jadi dia ketahuan, oh ternyata Kak Noli masih suka lihat yang ini karena dari story-nya kelihatan. Betul nggak? Waktu saya terbuka, malu ya, takut nanti nggak dihormati lagi ini, nggak dianggap kakak lagi. Oh, ternyata mereka akan melihat saya munafik nih. Ternyata dia kasih tahu saya dan saya hapus semua itu. Nah, saya mulai lihat yang firman Tuhan, catatan-catatan yang datang juga banyak. Nah, justru dengan pengakuan itu, mereka bukan menjauhi saya, tapi mereka justru melihat saya, wah, ini ternyata ada teladan hidup. Kita mesti terbuka. Mereka juga terbuka tentang hidup mereka, tentang dosa mereka. Jadi, teman-teman, sebenarnya di dalam hidup kita, kalau kita mau bertumbuh, nggak boleh ada yang kita sembunyikan. Karena justru dosa itu ketika semakin disembunyikan, ditutupi, makin busuk. Dan dosa itu seperti sampah yang makin ditutup, makin dibungkus, makin busuk dan menarik kecoa, lalat, binatang-binatang yang lain untuk berkumpul di situ. Nah, dosa semakin kita tutupin, itu namanya kayak rawa hidup yang semakin ditutupi, semakin kita jatuh lebih dalam. Pasti lebih dalam. Saya jamin itu, karena saya punya masa lalu di situ. Nah, jadi saudara mau tanya apa aja yang saudara mungkin hari ini bergumul dengan hal itu, saudara mau tanya, silakan. Oke. Ini bagian di mana Tuhan sedang mau membersihkan kita supaya kita makin banyak berbuah, gitu. Oke, Kak. Berarti harus berani ya untuk mengaku kesalahannya, untuk Berani. walaupun udah jadi pemimpin ya, Kak ya. Betul. Jangan sampai maksudnya buat dosa berani tapi buat kebenaran nggak berani. Kita nih anak Tuhan, kita nih Tuhan mengasihi kita, kita beda dengan dunia ini. Jadi kalau ngaku dosa jangan, karena itu bukan identitas kita yang sesungguhnya. Identitas kita lah hidup benar. Jadi begitu kita ngaku dosa itu kita tertipu itu. Jadi kita mesti ngaku dengan ya ini bagian hidup saya, kita nggak bisa pakai topeng. Kita nggak bisa jadi orang lain untuk ya doa, mesti jujur hidup kita apa adanya. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi? Halo, shalom. Ya, Halo, Susmi, silakan. Halo. Ya. Ya, Kak. Dari aku ya. Ya. Kalau ingat dari kesaksian Kakak tadi itu, berarti kan keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan ya. Yes, betul. Yang aku mau nanyain itu, Kak, gimana tuh caranya supaya, gimana caranya Kakak itu bisa melepaskan misalnya tadi itu dari rokoknya, dari mungkin minum-minum keras juga ya, Kak? Iya, betul.
Ya. Terus dari seks bebasnya itu kayak gimana, Kak? Ya. Dan Kakak bisa bertahan, bisa sampai sekarang itu kayak gimana gitu? Yes, betul. Mempertahankan susah ya. Ya. Oke. Ya, Yang kayak keluarnya gini tuh, memang ya itu buat orang-orang memang terikat di dalam dosa ini gitu, Kak. ya. Ya, makasih, Kak. Oke, thank you Susmi. Teman-teman, kalau kita terikat, kita diikat kaki tangan kita, diikat nih. Diikat dengan kaki tangan kita terikat misalnya gini. Kita terikat kayak gitu, kita siapa yang bisa melepaskan kita? Orang lain. Orang lain kan? Kita perlu bantuan orang lain kan? Ya. Betul nggak? Jadi kalau tangan saya, misalnya saya terikat, saya terborgol seperti ini, ya ada orang yang mesti melepaskan, ya misalnya saya terikat seperti ini. Saya butuh orang lain untuk melepaskan saya dari ikatan ini. Tentunya kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita butuh orang lain untuk bisa menolong kita untuk kita bisa lepas, betul? Nah, itu yang saya sebut dengan komunitas. Jadi sebenarnya saudara sudah ada di dalam komunitas yang benar. Ini sudah benar nih. Jadi untuk kita sembuh, untuk kita pulih, kita mesti ada di dalam sebuah komunitas. Jadi saya pulih, saya tentunya saya buat komitmen untuk keluar dari situ. Lalu saya ubah pola yang baru. Saya sebut track yang lama saya tutup dan saya buka track yang baru. Dengan hidup di dalam komunitas terang ini. Komunitas ini saya sebut komunitas terang. Ya, karena terang hidup saya jadi terbuka. Nah, saya ngaku saya jatuh dalam dosa ini. Contohnya teman-teman, kita mesti jujur dengan hidup kita. Kita kalau ke dokter kan kita mesti kasih tahu kita sakit apa kan, betul? Jadi yang pertama saya menang, saya terbuka dengan hidup saya. Saya jatuh dalam dosa ini, itu. Saya butuh dipulihkan. Saya minta ampun dan saya minta orang-orang untuk menjaga hidup saya supaya saya dipulihkan. Jadi yang pertama adalah mengakui, ya memutuskan dan mengakui bahwa kita ini masih jatuh dalam dosa. Nah, yang berikutnya adalah itu perlu ada mentoring, ya supaya kita terjaga dengan baik, ya bertahan tadi ya. Ya kalau kita nggak punya mentoring, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita, maka kita pasti akan jatuh lagi. Jadi kita perlu punya mentoring untuk kita bisa ada di dalam penjagaan, dipantau. Ada kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada orang lain. Ya Tuhan nggak kelihatan, tetapi sebenarnya Tuhan itu kalau kita mau nyata, ya orang-orang di sekitar kita itu medianya Tuhan untuk menjaga hidup kita. Kita harus berani menceritakan hidup kita kepada mereka. Nah, saya ceritakan hidup saya kepada kalian malam hari ini. Tujuannya supaya bukan Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni saya sejak waktu saya minta ampun. Betul nggak? Ya. Tapi ketika saya terbuka kepada kalian malam hari ini, sebenarnya itu saya sedang melepaskan diri saya dari ikatan-ikatan yang menghalangi saya untuk saya berbuah. Jadi saya nggak malu karena tujuan saya adalah berbuah. Kita visinya adalah kita berbuah. Visi Tuhan buat hidup kita adalah berbuah. Jadi apapun yang saya lakukan untuk supaya saya berbuah. Seperti itu. Jadi bertahan. Waktu saya bertahan dan itu karena saya tertanam di dalam sebuah komunitas. Tapi juga saudara jangan hanya tujuannya hanya untuk bertahan. Kita perlu dalam hidup kita ini kita punya Tuhan kasih kemampuan untuk menyerang. Jadi jangan hanya seperti korban yang bertahan hidup, tapi kita juga menyerang. Ya, menyerang dengan kita belajar, kita membawa orang lain supaya juga berjalan bersama-sama kita belajar. Itu ya, seperti itu. Oke, bagaimana Susmi? Ya, terima kasih Kak. Thank you, Susmi. Teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan lagi dari pertanyaan saudari kita tadi?
Oke. Kak Noldi, berbicara tentang mentor nih Kak, kadang juga Ya. kita udah mempercayakan mentor ya kayak gitu ya. Tapi ada beberapa juga mentor yang apa namanya ya, tidak sesuai dengan yang harusnya dia sebagai mentor. Bagaimana kita sebagai anak didiknya itu Kak, misalnya nih mentor kita mengkhianati kita, misalnya seperti itu ya. Mungkin juga banyak anak-anak muda di luar sana ya, atau teman-teman kita sendiri yang kecewa dengan mentornya. Ya, sebagai anak, kita nggak bisa pilih orang tua kita. Makanya dari pertama, ya untuk ini, ya sebelum sampai di situ yang kecewa, ngecewain kita, mengkhianati kita, segala macam, dari awal kita mesti tentukan dulu. Orang yang mementor kita itu bagaimana hidupnya. Dia tahu firman, tapi bagaimana dia menghidupi firman enggak? Kalau dia tahu firman, ya sebenarnya kalau kita cuma hanya belajar firman, ya lebih baik kita sekolah. Kita nggak perlu mentor. Tapi kalau kita butuh kehidupan, ya kita butuh teladan hidup. Karena mentor itu kan cermin ya. Kita sedang bercermin tentang hidup kita. Supaya kita bisa melihat ada hal-hal yang masih belum benar nggak dalam hidup saya dan saya. Nah, dari awal kita mesti tentukan siapa yang mementor hidup kita. Nah, kalau soalnya begitu kita sudah masuk dalam mentor, kita punya mentor, ya kita sebut ya Bapak Rohani ya, kita nggak bisa, seorang anak nggak bisa memilih bapaknya seperti apa. Kalau dia nggak cocok sama bapaknya, ini dia pindah bapak. Kita kan nggak, dalam hidup kita nggak bisa pindah orang tua, betul? Tetapi di dalam proses ini kita makanya kita mesti dari awal, misalnya kalau kita mesti tentukan siapa itu mentor kita, orangnya takut akan Tuhan apa enggak, bagaimana dia terbuka enggak dengan dosa-dosanya. Jangan sampai dia share firman tapi dia enggak share kehidupan. Itu share firman itu. Kalau share firman, kalau saya share firman ini cuman hanya firman, tapi kalau saya kasih teladan, itu namanya saya share kehidupan. Ya, bagaimana saya bergumul atas keuangan, saya bergumul dengan keinginan saya, ya, saya bergumul dengan mata saya, keinginan mata saya, ya, kemarahan saya berani share nggak? Kalau dia berani share, ya orang pasti dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Itu kita bisa melihat teladan. Nah, tapi bagaimana respon kita ketika dia mengkhianati, kata-katanya Yonatan, dia mengkhianati. Ya, kita mesti kembali kepada dia, kita mau membuat kesepakatan ulang kepada dia. Kakak sebenarnya mau mentor saya enggak? Jadi kita kembali kepada kesepakatan. Kalau dia enggak bersedia, ya kita bisa mengambil keputusan bahwa mungkin dia ada kendala lain, tapi jangan sampai mungkin di dalam kondisi itu juga Tuhan mau pulihkan dia lewat hidup kita juga nggak tahu. Jadi kembali kepada respon hidup kita dan juga kesepakatan awal kita. Makanya tadi sebenarnya kan Nuli nggak jawab yang pertanyaannya Yonatan, tapi dari awal kita pilih mentor itu jangan asal cuman ya karena dia tahu firman, dia umurnya lebih besar dari saya. Tapi kita melihat mungkin dia umurnya di bawah saya, tapi dia menghidupi firman, dia memberi teladan hidup. Ya, itu mentor buat hidup kita. Kita kan sebenarnya cari teladan, kan, betul kan? Kita bukan cuma cari pengetahuan. Kalau kita cari pengetahuan firman, teman-teman, ya di Google itu udah pintar. Google udah pintar banget itu sama firman Tuhan. Kamu mau klik apa aja, semuanya tersedia di firman. Ya kalau pengetahuan kita nggak butuh mentor lagi, di mentor aja sama Google. Betul nggak? Tapi karena hidup kita ini butuh teladan, butuh kehidupan, maka kita butuh contoh. Orang yang harus menjadi contoh kehidupan buat firman dalam hidup setiap kita. Ya mungkin itu bisa menjawab. Oke, thank you Kak Noldi. Ya. Luar biasa banget, ini bisa jadi catatan buat saya ya Kak. Bahwa kita nggak bisa memilih orang tua kita, ada kesepakatan di awal. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait ini, silakan, atau ada tanggapan lain.
Ayo tanya dong. Aduh, tegang. Ayo, luar biasa banget sih, luar biasa banget. Kesaksian yang apa ya, membuka dosa kita gitu loh. Ayo guys. Halo Bang Arwin. Halo, Aldi. Benar-benar merinding banget ya kesaksian, dengerin kesaksiannya. Oke, silakan. Saya rasa bahwa kekristenan ini adalah sebuah kehidupan sih, bukan sebuah drama Korea yang kita nggak bisa main tipu-tipuan sama Tuhan. Kita nggak bisa ini akal-akalan sama Tuhan. Tuhan itu dia punya banyak hal yang kita nggak bisa bohongin dia. Jadi kita harus berani, kalau kita jadi ikut Tuhan, kita mesti benar-benar kayak deal bahwa hidup saya nih ya kayak begini gitu loh. Jadi kita mesti jujur dengan hidup kita. Nah makanya saya melihat bahwa ini diskusi seperti ini adalah bagian di mana Tuhan membersihkan kita untuk kita bisa berbuah. Tujuannya untuk supaya kita berbuah. Kita berjalan lebih cepat, terbang lebih tinggi, karena setiap dosa, setiap hal yang kita bawa di dalam hidup kita itu membuat kita berjalan tapi lambat, terbang tapi rendah. Nah, kita makanya di dalam hidup kita ketinggalan banyak hal di dalam hidup, momen penting dalam hidup kita karena kita bawa beban. Nah, kita mesti jujur dengan hidup kita. Kita nggak bisa akal-akalan sama Tuhan. Gitu. Oke. Teman-teman, ayo dong kasih tanggapannya, atau ada yang mau bersaksi juga, silakan. Iya, silakan. Krik. Mungkin Kak Noldi bisa pengen kalau dari pribadi ya lebih detail kali tentang Kak Noldi sekarang, tentang pelayanannya gimana. Saya nggak dengar suaranya Gamaliel. Nggak kedengeran saya? Halo? Iya. Ya, Halo, udah bro, silakan bro. Ya, di sini soal hujan Kak, hujan deras mantap. Oh, oke. Ada Jakarta petir hujan. gede banget. Jakarta hujan. Ya, maksudnya Kak, kita mungkin nggak tahu ya, teman-teman juga pengen lebih jauh detail tentang Kak Noldi gimana, apalagi tadi gimana dengan perjumpaan dengan Bang Arwin, bisa berjumpa dalam pas rangka apa, momen apa bisa berjumpa begitu atau lain sebagainya Kak, begitu Kak. Kalau dariku ya, gitu. Ya. Oke. Jadi saya ketemu Bang Arwin itu saya udah lupa ya. Ketemu Bang Arwin. Bang Arwin ingat nggak ya waktu itu saya ketemu pertama gimana ya Bang? Ayo, ingat gak? Di jalan saya suka apa? Nyebrang ya? Iya, saya kan suka mijit, saya pindah-pindah di hotel di sana kan di Denpasar, terus ya kenal, akhirnya masuk ke ini juga, mampir ke gereja, salah satu gereja di sana. Oh, oke. Iya kan, dan akhirnya aktif juga di gereja itu kan, kita bareng dan ikut komsel juga. Ya, saya sama Abang Arwin ini dalam satu titik di mana kami komsel hanya bertiga. 3 orang. Dan itu berbulan-bulan. Saya di sana kan juga sendiri, kos saya waktu itu sendiri. Iya, kos sendiri ya waktu itu ya. Jadi kami komsel, saya sama dia, sama ada 1 orang lagi, ya kita komsel ya bertiga, ngobrol. Tapi ya kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Jadi bersyukur banget dengan komsel yang Bang Arwin, waktu Bang Arwin pindah ke Jakarta. Hari ini komsel kami waktu itu 2 tahun yang lalu dia multi menjadi 5 komsel. Dan hari ini komsel yang kita rintis di salah satu tempat di Nusa Dua itu menjadi 2 komsel. Ya sebentar lagi multi. Jadi mulai dari yang saya sama Bang Arwin cuma 3 orang itu. Dan Tuhan, dan ini rata-rata
ini rata-rata ya, ini rata-rata bukan orang percaya yang bukannya keturunan Kristen, bukan. Maksudnya orang tuanya Kristen jadi dia Kristen. Ini memang kita menangani orang yang non Kristen lebih banyak. Dan kita sangat bersyukur sekali apa yang kebersamaan kita dengan Bang Arwin waktu di Bali tekun dalam Komsel itu tertanam di Komsel itu. Kalau kita tertanam pasti kita akan bertumbuh dan kita berbuah. Nah, saya percaya hari ini juga Bang Arwin begitu dia kembali ke Jakarta dan dia tertanam, ya ini tertanam pasti akan berbuah. Tuhan membawa kita untuk kita berbuah. Dan ini adalah buah-buahnya. Seperti itu. Jadi banyak pengalaman yang kita dapat sama Bang Arwin juga. Ya makan, ya kita bergumul makan, minum susah. Ya, tapi saya bersyukur sekali pengalaman-pengalaman itu membuat kita jadi bergantung sama Tuhan. Ya. Luar biasa banget ya teman-teman. Ya. Jadi jangan sedih ya, walaupun kita juga sekarang bisa dibilang kita juga beranjak dari beberapa orang dan sekarang kita udah ada 10-an ya. Luar biasa sih. Terus maju. Harus tetap semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi orang lain. Luar biasa. Thank you. Ternyata pertemuannya di Komsel waktu itu ya. Mungkin nanti bisa tambah sedikit, Bro. Bisa, Bro, silakan, Bro. Ya, ini aja intinya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, betul ya. Hidup kita ini satu perjalanan, semua ada ruang waktu, bukan pelarian. Ingat, hidup kita perjalanan, bukan pelarian. Dan kedua, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau ya mungkin juga Tuhan akan paksa kita untuk kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Dan kita harus siap, dan ya apalagi kalau kita sudah ya termasuk sering pelayanan atau dengar firman, seharusnya sudah tidak kaget lah, sudah harus siap sedia gitu. Jadi ini yang aku mau bagikan, ya dari pengalamanku juga dulu di sana juga, karena ya aku awalnya sendiri gitu, sampai orang tuaku menyusul melihat keadaanku di sana bagaimana gitu. Nah, kalian tahu kan ya keadaanku, kondisiku ya memang harus keluar dari zona nyaman, dan di situ kita dilatih, kita ditempa, belajar, dan akhirnya semakin kuat gitu menghadapi berbagai situasi, berbagai tantangan. Ya paling tidak sampai saat ini bisa teruji begitu buat aku, teman-teman. Ya ini buat kalian juga, buat ke depan, ya selama ada waktu, ada kesempatan, itu 2 poin itu sih yang aku mau bagikan. Jadi hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian ya. Dan kedua, harus keluar dari zona nyaman. Karena mau tidak mau Tuhan mungkin akan paksa kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Ya, betul. Ini aja sih guys. Ya, kembali ke host. Thank you. Dan satu lagi teman-teman, kalau tadi Bang Arwin bilang hidup ini adalah perjalanan, perjalanan ya, bukan pelarian. Ini sebuah pertandingan, kan firman Tuhan bilang kita hidup ini adalah pertandingan iman. Jadi kalau dalam sebuah pertandingan yang bawa pulang piala itu adalah orang yang bertanding, betul? Yes. Penonton nggak pernah bawa pulang piala, betul nggak? Jadi kalau kita cuman hanya kita nggak berbuah, kita nggak bertanding hidup kita, ya kita nggak bisa bawa pulang piala, ngalamin kemenangan dalam hidup kita. Jadi saya percaya setiap kita juga berjuang dengan hidup kita, kondisi hidup kita. Tapi ayo jangan berhenti, jangan putus asa dengan kondisi kita. Mungkin kita jatuh dalam dosa, problem yang sama, di waktu yang berbeda, tapi hal yang sama terus-menerus. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa, terus berjuang.
Karena saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita maksimal. Lewat Amin. hidup kita kerajaan Allah boleh sampai kepada rumah-rumah, kepada pribadi-pribadi di sekitar kita. Amin. Luar biasa. Thank you Bang Arwin kesaksiannya ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi, silakan. Langsung buka mic-nya aja. Host, Ya, silakan brother. saya mau bertanya ya. Boleh. Ya, ini Kalau- Riu ini kayaknya orang Sabu ya? Iya betul. Iya, kita satu darah. Nah, ini Kak Noldi, saya punya pertanyaan nih. Ya. Gimana sih Kak prosesnya Kakak menemukan komunitas yang membawa Kakak keluar dari masa lalu Kakak gitu? Sedangkan kan dulu pergaulan Kakak kan ya seperti itulah ya Kak ya, gitu loh Kak. Itu caranya tuh gimana tuh bisa keluar gitu Kak? Itu sih Kak. Ya Tuhan itu pemulung ya, saya sampahnya. Jadi satu kali saya sakau banget. Saya begitu terikat. Jadi ada teman saya sebenarnya kelaparan waktu itu. Jadi sore itu saya kayak orang gila. Terus dia ajak saya, dia mau traktir saya mie ayam. Sesimpel itu ya. Dia traktir saya mau mie ayam asal saya ikut dia ke komunitas seperti ini. Jadi begitu saya sampai di komunitas ini seperti ini, makanya tadi saya awali, saya ini sampah. Dan Tuhan itu adalah pemulungnya. Dia nemuin saya. Dia bawa saya ke dalam komunitas ini untuk disembuhkan. Jadi itu memang rencana Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dia mencari saya nggak mencari Tuhan. Memang saya ini benar sampah nggak pernah cari pemulung yang cari sampah. Nah saya inilah sampahnya. Jadi Tuhanlah panggil saya, mencari saya, menemukan saya. Dia bawa dengan sakau berat itu, dia bawa ke komunitas seperti ini, dan saya dengar waktu itu, saya cuma bilang gini, mereka waktu itu saya ingat satu khotbah, waktu saya datang ke komunitas itu, dan mereka khotbahnya bilang begini, tabut Allah itu ditaruh ke rumahnya Obed Edom. Yang Obed Edom itu orang yang nggak ada apa-apanya, nggak terhitung. Tapi ketika ditaruh, kenapa tabut Allah ditaruh di rumahnya? Walaupun dia nggak orang yang bukan terpandang. Saya mulai lihat, oh iya, hidup saya ini nggak terpandang, saya ini jelek, saya ini nggak mampu. Tapi kenapa Tuhan membawa saya? Tuhan masih mengizinkan saya hidup ya. Saya ada di dalam komunitas ini, saya kotor banget, saya ini sampah. Begitu saya berpikir seperti itu waktu disampaikan firman itu, ada satu bapak, bukan bapak, ada satu yang level saya juga, umur-seumur saya. Dia datang dan dia peluk saya. Waktu dia peluk saya merasa saya diterima. Saya kayak dipungut. Nah, sejak waktu itu, malam itu saya buat keputusan, saya mau ikut Yesus. Jadi sebenarnya titik baliknya adalah ketika saya ada di sebuah kondisi yang saya separah-parahnya dalam dosa, kotor banget. Tapi justru dalam kondisi itulah Tuhan menemukan saya, mengangkat saya. Istilahnya gini, waktu kalau ini gelas ini pecah, hidup saya udah mungkin terpecah, jatuh dan terpecah, keping-kepingnya udah kemana. Saya nggak pernah mencari kepingan saya lagi. Tapi yang menciptakan gelas ini, dia simpan serpihan-serpihannya. Jadi waktu saya kembali, dia pasang kembali serpihan-serpihan itu. Karena dia tahu caranya. Saya ini hanya sampah. Dia pasang kembali. Dia rakit kembali. Ya, dan hidup saya ini jadi melihat bahwa hidup saya ternyata berarti ketika saya kembali ke tangan yang menciptakan saya. Jadi titik baliknya apa ya? Ya, saya ini sampah. Sampah banget dan kotor banget. Kotor, sangat kotor. Tapi saya bersyukur Tuhan itulah pemulung yang menemukan saya
dan mau mencari saya. Nah, itu dari situ lah saya melihat bahwa ya benar hidup saya ini berharga. Kalau saya nggak berharga, nggak mungkin dia tinggalin surga hanya bela-belain cari saya. Berarti saya berharga dong. Dia tinggalin surga kayak begitu mewahnya, dia tinggalin semua hanya untuk mencari saya yang berdosa ini. Berarti saya berharga. Begitu saya tahu saya berharga, saya melakukan hal-hal yang berharga. Saya nggak mau melakukan hal-hal yang tidak berharga lagi. Narkoba, seks bebas, segala pornografi, saya tahu itu hal-hal yang nggak berharga. Saya nggak lakukan lagi. Karena saya tahu saya berharga. Seperti itu. Oke, bagaimana Bro Ezra? Ada tanggapan lagi? Atau pertanyaan lagi? Udah sih, Bro. Bro host itu aja. Terima kasih. Thank you. Silakan, masih ada lagi. Kita masih ada waktu Masih ya. setengah jam ya ke depannya. Ayo, ayo, ayo. Oke. Mungkin gini, jadi oke, silakan Rifka dan Naomi. Naomi Kartini, silakan. Kartika, ya, Kartini ya. Sorry ya, suaranya agak bising di sini soalnya banyak orang. Nggak apa-apa. Malum. Saya bukan mau bertanya, Kak, tapi mau menanggapi aja. Menanggapi dengan kesaksian Kakak dan dengan sharing firman Tuhan yang Kakak sampaikan juga. Secara dalam pikiran kita atau hati kita, hidup ini untuk apa sih gitu. Kita hidup kan untuk berbuah ya, seperti Kakak bilang tadi, penonton kan nggak bawa apa-apa gitu kan Kak. Nah berarti memang harus benar-benar untuk lebih intim lagi kepada Tuhan supaya apapun tujuannya dalam kita tahu gitu kan Kak. Jadi terberkati banget kita dari firman Tuhan ini, pastinya Kakak menjadi berkat di luar sana, karena di luar sana banyak orang terutama di luar sana lah Kak, untuk orang cowok baik cowok hancur, jatuh dalam seks mungkin, jatuh dalam pergaulan bebas mungkin Kak. Ya itu mungkin misi Kakak yang dikasih Tuhan kepada Kakak agar Kakak jadi berkat untuk mereka, agar Kakak melalui Kakak mereka dapat dimenangkan Kak. Jadi Kakak terus jalankan misi Tuhan tersebut, karena saya yakin dan percaya pasti itu mandat dari Tuhan untuk Kakak selesaikan. Karena Amin. Ya, karena tidak mudah bagi kita hancur, jatuh dalam dosa, kebangun kita bangkit gitu kan Kak. Kita juga ada jatuh, naik. Tapi secara duniawi kita mungkin merasakan bosan gitu kan Kak. Kok nggak ada perubahan-perubahannya? Kok rasanya nggak ada gitu kan Kak. Kita ya udah nggak usah ikut Tuhan lagi. Mungkin ada pertanyaan seperti itu kan Kak. Tapi Kakak hebat banget gitu. Karena Kakak bangkit gitu kan, sehingga Kakak sampai sekarang Kakak ada punya anak adik-adik rohani lah istilahnya kan Kak. Jadi terima kasih banyak untuk sharingnya Kakak, tetap menjadi berkat di luar sana untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetap semangat Kakak, terima kasih untuk firman Tuhannya. Thank you. Sebenarnya saya nggak hebat ya, karena dari mana bahwa saya hebat, karena nggak ada alasan untuk bisa membuktikan bahwa saya itu begitu hebat. Tapi yang tadi kembali lagi ke Yohanes 15 itu, kalau kita connect sama pokok anggurnya, maka otomatis kita akan berbuah. Berbuah itu adalah hasil akibat dari kita nempel sama pohon. Mungkin hari ini kalau ranting itu kalau terputus dari pohonnya, mungkin masih kelihatan hijau, masih kelihatan oke, tapi itu sebenarnya hijau itu
Dia hanya masih menjalani sisa hidup yang dia dapat waktu dia masih nempel sama pokok-pokoknya. Tapi kalau udah terpisah kayak gini, tunggu waktu untuk mati, untuk kering dan dibuang. Ya, jadi kalau kita nggak nempel sama pokok anggur kita, Tuhan yang terus-menerus, maka hidup kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa berdampak apa-apa. Jadi hidup kita ini hanyalah Tuhan. Apa yang saya lakukan itu saya meresponi kasih Tuhan terhadap hidup saya. Bukan itu saya lakukan itu supaya apa kelihatannya oke, enggak. Itu bukan tujuan hidup kita. Mau supaya ketika kita terbuka seperti ini, kita mau supaya Tuhan pakai kita maksimal, betul kan? Kita buah yang maksimal. Ya, seperti itu. Thank you buat afirmasinya. Sangat memberkati. Oke, thank you Rifka. Kita juga ya, semua harus bisa jadi berkat ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau menanggapi? Ya, mungkin ujung-ujungnya menjadi berkat yang ujuk-ujuknya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Betul. Tujuan utama sebagai Ya. seorang Kristen. Ya. Diberkati untuk memberkati. Jadi teman-teman, kita ini bukan wadahnya itu bukan bak penampung, tapi penyalur. Teman-teman perhatikan, kalau air di dalam ini, gelas ini hanya menjadi penampung, malah airnya akan tersimpan terus sini, maka otomatis lama-kelamaan dia akan lumutan. Air ini akan lumutan, gelas ini akan lumutan di dalamnya. Tetapi kalau ada salurannya di sini, dan itu terisi dari Tuhan, dan ada salurannya keluar, maka itu akan bersih terus. Itu akan terjadi. Makanya kalau kita diberkati, nggak kita menyalurkan berkat itu, maka hidup kita akan lumutan. Kita selalu jadi beban buat orang lain. Makanya misi hidup kita, misi berbuat tadi itu. Diberkati untuk memberkati. Tujuannya itu. Jadi Tuhan sedang tidak membuat kita memperkaya diri kita. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, tujuannya cuma satu, supaya rencana Tuhan digenapi melalui hidup kita. Kita kerja, tujuannya apa? Saya dapat uang untuk apa? Saya makan, minum, habis itu tujuannya apa? Kalau bukan untuk menggenapi Tuhan, buat apa yang kita kerjakan hari ini lagi? Semua yang kita kerjakan, saya percaya kalau kita tahu bahwa tujuan kita adalah berbuah, berdampak untuk supaya kerajaan Allah lewat hidup kita. Kita akan melihat surga yang akan mensupport hidup kita untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Ya kan? Kalau utusan saya sebagai utusannya duta besarnya Indonesia di Singapura, siapa yang membiayai duta besar Indonesia untuk Singapura? Ya negaranya lah. Tahu nggak kita ini bahwa kita inilah warga kerajaan Allah, kita masih hidup di dunia ini, kita sedang melakukan misinya Tuhan. Kalau kita melakukan misinya Tuhan, siapa yang support kita? Ya surga lah. Jadi kalau kita fokusnya benar, kita fokusnya untuk berbuat, jangan pernah takut. Tuhan akan menyediakan benih, roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jangan sampai benih juga dibabat juga, habis juga. Karena kalau benihnya kita makan, maka kita nggak akan pernah menuai apa-apa di dalam hidup setiap kita. Tuhan tuh menyediakan roti dalam hidup kita untuk kita makan. Benih, kalau benih, misalnya benih salak, biji salak. Kalau kita makan benihnya, kita kena sakit, kita dioperasi, makanya kita suka makan benih. Mungkin karena makanya kita mengalami banyak kesakitan di dalam hidup kita, karena benihnya juga kita babat juga, habisin juga. Padahal tujuannya benih untuk ditabur, karena kalau kita nggak pernah menabur benih, yang tadi Ezra bilang, kita jadi berkat, tapi kita menerima berkat, tapi kita nggak jadi berkat, maka hidup kita jadi kacau, diputar-putar kayak di orang-orang Israel, diputar-putar di situ, ngalamin problem yang sama, dosa yang sama di waktu yang berbeda,
mungkin dengan orang yang berbeda, tapi problem yang sama terus. Nah, Tuhan mau supaya kita ini jadi saluran. Kalau kita berfungsi melakukan misinya Tuhan, kita akan melihat penyediaan Tuhan. Support, surga mensupport kita hanya untuk menggenapi misinya. Dia yang mengutus setiap kita. Berbuat tadi. Amin, amin, amin. Luar biasa banget ya teman-teman. Banyak banget pelajaran yang kita bisa pelajari malam hari ini. Kita harus melakukannya ya. Harus melakukannya, harus mempraktekannya. Ya. Oke, ada lagi? Masih ada satu lagi ya yang bisa bertanya, satu lagi yang bisa Iya, bertanya. masih 15 menit lah. Silakan. Soalnya anak-anak muda ini pasti punya energi untuk luar biasa. Misi kita banyak. Ini namanya kita cas. Sebenarnya saya lagi ngecas teman-teman ini supaya kita punya daya power untuk bertindak sebagai anak Allah. Itu powernya itu misi kelihatan. Kalau buat dosa mati-matian ya, kita kalau buat kebenaran misi habis-habisan seharusnya ya. Kalau buat dosa itu dengan segenap hati, seharusnya buat kebenaran itu benar-benar dengan segenap hati gitu loh. Sungguh-sungguh, karena kalau kita nggak membuat kebenaran, melakukan kebenaran dengan segenap hati, jangan-jangan kita sebenarnya mungkin belum mengerti, belum mengenal siapa Tuhan kita. Gitu. Oke. Ada? Oke. Kak, tadi di awal itu kan kakak nunjukin Instagramnya. Ya. Mengatakan bahwa tadi ada temannya IT kalau nggak salah memberitahukan ke kakak untuk cara menonaktifkan fitur-fitur itu. Mungkin bisa di-share ke kita, ada temannya IT yang gabung malam hari ini apa gimana Kak? Dia nggak hadir malam hari ini. Oh, dia nggak hadir ya. Ya, Okay. Salah satu anak binaan saya ini hadir. Tapi kalau ya memang itu begitu saya ngaku itu ya gimana sih teman-teman kalau kita ngaku dosa. Kalau saya ngaku dosa sama kalian yang saya mungkin nggak punya hubungan kenal kan ya mungkin gampang ya. Tapi kalau saya ngaku dosa dengan orang yang cukup respect sama hidup saya, itu kan nggak gampang. Kadang-kadang kita hanya menceritakan keberhasilan kita hanya karena kita takut kehilangan respect. Nanti dia nggak menghormati saya lagi, nanti dia nggak menghargai saya lagi. Kalau saya jujur, nanti orang nggak memuji saya lagi. Nah, tapi saya bersyukur Tuhan itu, pikiran Tuhan itu nggak sesempit pikiran kita. Waktu saya terbuka, justru anak ini justru bertumbuh di dalam kehidupan dia. Jadi sebenarnya ketika kita buka, hidup kita terbuka, ya justru itu adalah buah yang baik buat orang bisa menikmatinya. Ketika dia makan buah itu, maka dia akan kenyang. Wow, kita makan itu apa? Ketika kita makan kan hidup kita jadi pulih, hidup kita jadi, kalau kita lapar kan kita lakukan segala sesuatu kan nggak enak gitu. Tapi kalau kita makan, hidup kita jadi segar kan, betul kan? Jadi mereka makan buah yang baik dari hidup kita, dan mereka jadi disegarkan kembali. Seperti itu. Oke Kak, mungkin nanti kami bisa belajar ya Kak ya dari temannya yang IT ini atau anak didiknya yang IT ini, biar mungkin kita teman-teman BC juga bisa memakai fitur itu untuk menonaktifkan. Oh enggak, gini. Fiturnya bukan fiturnya gini. Dia nggak pakai fitur. Sebenarnya kalian seharusnya langsung bisa kok. Jadi ini kan, ini kan keluar nih kan. Misalnya saya, yang mana ya? Tanaman ya. Ini tanamannya misalnya saya nggak mau nonton.
Kan di atas itu kan ada titik 3 itu. Di titik 3 itu saya hapus. Klik, nanti ada pilihan hapus. Begitu saya hapus, nanti keluarnya seperti ini. Nah, Tulis not interest. ya, not interest itu, dia keluarnya seperti itu. Ditekan. Nanti kita nonaktifkan, nanti besoknya kita buka ini, dia nggak itu nggak akan muncul lagi. Dia akan rekomendasi hal-hal yang lain yang kita pernah buka. Jadi kalau masih muncul, kita mesti lakukan lagi sampai dia nggak muncul lagi. Sama seperti kita. Makanya kalau kita menang atas dosa itu, kita nggak bisa ngomong rohani. Tindakan praktisnya itu apa? Begitu kita tindakan itu kan namanya tindakan iman ya. Untuk kita menang, kita mesti hapus. Akses untuk kita ke sana lagi itu kita mesti hapus dulu. Karena kalau kita nggak hapus jembatannya, maka pasti kita akan jatuh lagi. Karena kita ini bukan, jangan ngomong yang kalau ngomong firman tuh di atas kayak tanah, kayak kita berjalan di awan-awan. Kita ini masih injak bumi yang masih punya libido, punya keinginan, hawa nafsu. Kita baca firman, tapi kita mesti jujur dengan hidup kelemahan kita. Makanya kita mesti jujur. Langkah praktis apa yang bisa membuat saya bisa keluar dari sini? Ketika kita bertindak, maka Tuhan akan menolong kita untuk bisa keluar dari situ. Jadi dosa itu, begitu kita buka satu, dia akan merekomendasikan banyak hal. Ya kayak begitu, memang dosa, ketertarikan dosa kayak gitu. Kita udah buka satu, dia akan kasih lebih banyak lagi. Selamat datang, ya kan, kita menikmati. Ya, tapi begitu dia dibereskan, dia juga malu, dia akan menghindar dari kita. Amin. Oke, thank you Kak. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi, mungkin kita perkenalan kali ya. Mungkin ada teman baru. Ada Rafa Basai, ya, boleh perkenalkan dirinya. Aktivitasnya sekarang ini. Rafa ini adalah anak binaan saya yang tadi kesaksian tadi. Oke, mungkin boleh kesaksian pekerjaannya apa? Gimana? Boleh. Silakan buka mic-nya. Halo teman-teman. Dari tadi aku dengerin tapi sambil jalan karena lagi di dalam ini. Tapi aku dengerin luar biasa tadi. Ya perkenalkan, aku Rafa, sebenarnya biasa disapa namanya Afi gitu ya sama Kanoldi. Nah, jadi aku dimentor sama Kanoldi itu dari tahun 2017 ya, aku ingat ya. Aku minta dimentor sama Kanoldi. Jadi dari proses itu tuh ada banyak hal yang berubah ya. Karena aku juga pengalaman hidupnya tuh aku juga hampir mirip sama Kanoldi, pergaulan bebas, aku juga masuk dalam seks bebas, aku juga peminum, perokok, bahkan tadi yang sempat aku singgung sedikit, aku sampai di Bali itu aku masih jadi pengedar narkoba juga di Bali sini. Tapi semenjak aku ketemu komunitas itu, ada hal-hal yang tadi sebenarnya karena aku punya, yang mau aku share adalah, sebenarnya aku punya problem sama, aku selalu merasa tertolak dan aku merasa selalu nggak berharga. Nah, tadi tuh sebenarnya mau share aja pas Kanoldi ngomong, menjawab pertanyaannya siapa tadi yang dia sampai sakau dan karena Tuhan tangkap dia itu karena dia berharga. Kanoldi bilang dia berharga, tiba-tiba aku diingetin seperti kayak hidupku juga sama. Ketika aku merasa kayak aku tertolak, seperti hidupku diinjak-injak, dibuang gitu ya. Aku seperti uang pecahan, misalnya uang pecahan 100.000 lah ya. Ketika uang itu diinjak-injak, dimasukin ke dalam got, ditaruh di tong sampah, itu ketika kita ambil uang itu nilainya berkurang nggak dari 100.000 tuh? Nggak berkurang kan? Jadi ketika dibelanjakan juga nilainya masih tetap sama 100.000. Nah, aku diingetin bahwa hidupku juga sama gitu ya. Mau aku diinjak-injak, mau aku jatuh, mau aku kotor sekaligus gitu ya. Tapi di mata Tuhan nilaiku tuh tetap sama gitu. Aku nggak berubah. Jadi saking berharganya tuh dia nggak mengurangi nilai hidupku sama sekali gitu. Jadi aku merasa kayak
setiap kali misalnya kalau aku jatuh dan aku di follow up sama teman-teman dari komunitas gitu ya, aku merasa jadi punya kekuatan lagi. Karena Ya. apa? Pergaulan itu yang baik itu menolong aku untuk aku makin bangkit lagi dan aku cari lagi Tuhan gitu. Ya. Ya memang aku masih hidup dalam kelemahan dan kekurangan ya, tapi aku bersyukur bahwa Tuhan itu selalu pakai komunitas Yes. untuk bawa hidupku kembali dan ya terbuka tadi itu. Nggak hanya sekedar terbuka, tapi ketika aku terbuka dan dikasih masukan dari teman-teman, kalau aku taat gitu ya, taat itu sama dengan berarti aku dengar dan lakukan. Ketika aku terbuka dan aku dengerin apa yang menjadi masukan dari teman-teman, ya aku pasti sembuh gitu. Karena terbukti dari hidupku sampai aku hari ini, memang aku nggak 100% pulih ya, tapi dari hidupku ketika aku di mentor, ada dalam komunitas yang benar, sampai hari ini, ada banyak hal yang aku udah bisa lepas gitu teman-teman. Bahkan aku udah nggak merokok, terakhir aku berhenti merokok 2017 gitu. Nah setelah itu minum masih gitu. Walaupun udah di mentor masih tetap. Karena aku baru berhenti minum itu kalau nggak salah, berhenti minum kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Itu pun aku nggak bilang kalau aku bisa pulih 100% dari kelemahan itu. Aku masih bisa jatuh dari kelemahan itu gitu. Tapi aku bersyukurnya di sini penerimaan itu membuat aku makin bangkit lagi dan aku makin cari Tuhan lagi gitu. Jadi cuman mau sharing buat teman-teman semua, semoga memberkati karena ketika aku terbuka tuh kan kita nggak bisa kayak tadi di ibadah minggu, kita nggak bisa, Tuhan tuh seperti dokter yang ketika kita jatuh dalam dosa dan kita lagi sakit, kita mau terbuka dan kita suruh si dokter itu tebak kita sakit apa, nggak bisa. Kalau kita mau sembuh, kita mau pulih, kita harus terbuka gitu. Kita harus ngomong sama komunitas kita, terbuka di komunitas kita karena berbicara mengenai kita ini adalah terang. Terang itu berbicara mengenai keterbukaan. Ya. Jadi ya hari-hari ini yang aku mau hidupin adalah hidup dalam keterbukaan gitu. Karena ketika aku terbuka, apalagi yang iblis mau pakai untuk mau menuduh lagi. Karena aku udah nggak ada lagi yang bisa dituduh. Karena aku udah terbuka sama mentor, terbuka di komunitas, dan ada salah satu problem diriku yang sekarang ini aku merasa kayak aku cukup kuat untuk melewati proses ini. Bentar ya. Agak berisik. Oke, luar biasa. Nah, tapi itu yang aku mau share buat teman-teman semua. Hidup dalam komunitas yang benar itu sangat menolong, dan hidup dalam keterbukaan adalah awal dari pemulihan tadi udah dibilang. Ya, terima kasih, itu aja sih Kak. Oke. Oke. Thank you, Vi. Thank you Kak Afi ya, luar biasa banget. Banyak banget hal-hal yang kita bisa pelajari dari ceritanya Kak Afi. Oke, teman-teman, waktu kita udah selesai dan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita ada grup diskusi ya, bisa ditanya di situ. Nanti kita bisa japri ke Kak Noldi juga atau Kak Afi. Thank you. Kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan jika ada waktu kita bisa bertemu ya Kak Afi dan Kak Noldi. Ya, thank you buat Thank waktunya. you sekali lagi untuk Kak Noldi, ya Kak Afi juga yang sudah memberkati kita malam hari ini. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Arwin atau Bro Gama, silakan. Ya, dariku sekali lagi terima kasih banyak Noldi. Ya, Bang. Juga Afi ya. Terima kasih buat sharingnya, buat kesaksiannya. Ya, puji Tuhan. Juga buat teman-teman, rekan-rekan. Ya, seperti tadi sudah kita dengar bersama bahwa selama kita menabur yang baik, pasti buah yang baik yang akan dihasilkan. Yes. Jadi mungkin hanya masalah waktu, tapi cepat atau lambat akan ada buahnya. Nah, kita rindu, ya saya pribadi juga rindu teman-teman, terlebih yang masih muda-muda, masih
semangat, masih ayo selama masih ada kesempatan, ada fasilitas, ada waktu, ada tenaga, jangan sia-siakan hidup kalian. Gitu. Hasilkan buah yang baik, pakai sekalipun memang situasi keadaan mungkin semakin berat, tapi ya itu tadi buahnya tetap akan ada gitu ya. Oke, Noldi, salam buat keluarga, Ya, buat teman-teman di sana. Jangan bosan-bosan ya. Nanti ya, kalau pasti. suatu waktu nanti kita sharing lagi. Oke. Salam juga, Afi. Tetap semangat, Afi. Terus maju. Tuhan berkati. Dan teman-teman semua, guys, terima kasih juga yang sudah menanya. Ayo semangat. Yes. Ayo kita berikan yang terbaik. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin Bro Gama untuk pengumuman selanjutnya. Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih Pak Ketua kita. Paling hanya sedikit pengumuman ya, tadi disinggung oleh Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi buat Kak Noldi ya, yang luar biasa untuk sharing firman Tuhan dan kesaksiannya yang memberkati. Saya pun terberkati dengan Kak Noldi tadi, dengan kesaksian yang bahkan firman-Nya. Belajar untuk kita menghasilkan buah. Ya teman-teman, dengan kita sudah di ujung acara, ada beberapa pengumuman yang mungkin akan saya sampaikan, hanya sedikit. Yang pertama, kita akan berjumpa kembali dalam gathering kita di minggu depan, dengan jam yang sama, dengan aplikasi yang sama, tetapi nanti dengan pembicara yang berbeda. Pembicara nanti ada namanya Bung Jeremy, nanti akan teman-teman bisa bertemu dengan beliau di minggu depan, dan saya sebagai host di minggu depan, dan nanti juga ada teman saya yang akan membantu dalam WL. Terus berikutnya yang kedua, minta support dari teman-teman dan dukungan doa untuk rencana ya, untuk persiapan kita anniversary ya, Breakthrough Community yang kedua, di mana nanti di bulan Agustus kita sama-sama doakan apapun rencana dari tim ya, tim khususnya tim PC dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Teman-teman juga nanti bisa mengikuti progresnya. Teman-teman bisa memfollow ya Instagram kami di @breakthrough-community, bisa dicari teman-teman. Dan juga kalau teman-teman punya Facebook, silakan add di Facebook Breakthrough. Ya, silakan dari kedua itu teman-teman tinggal pilih. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Noldi dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you brother. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Noldi, silakan. Boleh saya berdoa? Ya, silakan. Ya. Oke, teman-teman, habis ini kita berdoa ya, doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Noldi, dan setelah itu nanti kita semua buka videonya, kita akan foto bareng. Yoi, silakan Kak Noldi. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, Engkau sangat luar biasa buat kami. Engkau mengizinkan anakmu berbagi hidup dengan teman-teman kami di Jakarta, di komunitas Breakthrough ini Tuhan. Kami berdoa supaya hidup mereka benar-benar mengalami kemenangan, Tuhan, pemulihan demi pemulihan, Tuhan. Lewat hidup mereka, kerajaan Allah makin Tuhan tersebar. Kami berdoa mulai malam hari ini Bapak, ingatkan mereka senantiasa bahwa Tuhan panggil mereka, Tuhan pilih mereka untuk tujuan yang mulia. Hari ini kami berdoa Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan, sungguh Tuhan makin tersebar lewat hidup mereka. Kami berdoa Bapa, hati dan pikiran mereka tertuju hanya kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup mereka, boleh mereka genapi Tuhan dengan hidup yang taat dan turut hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini, setiap kebenaran firman, setiap kesaksian hidup yang aku sampaikan boleh itu menjadi benih yang hidup dapat bertumbuh dalam hidup mereka, dan mereka terus menjadi dari hari ke hari bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus yang telah mati dan bangkit buat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin.